salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Stella Rumawatini, SPD MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan jasmani Kabupaten Kepulauan Aru, Universitas Patimura. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses perkuliahan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah tentang penyampaian materi, di mana kita memberikan materi kepada para mahasiswa. Kemudian interaksi dilakukan dalam kegiatan tatap muka, baik itu secara online dan juga offline. Assessment adalah penilaian dan evaluasi dilakukan pada saat proses perkuliahan yang saya bawakan. Mata kuliah sarana dan prasarana Penjas dengan kode mata kuliah PJA 224161 dengan bobot mata kuliah 2 SKS pada semester 4. Dengan deskripsi mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi memahami dan menguasai konsep sarana dan prasarana olahraga dan pendidikan jasmani meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan dan konstruksinya. Capaian pembelajaran dimuat dalam CPL, PMK, sub-CPMK, dan capaian pembelajaran ini termuat di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Capaian pembelajaran lulusan ada 5, untuk CPMK-nya ada 4, dan untuk sub-capaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK ada 14. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu SCL, PBL, dan SGD. SCL di sini adalah Student Centered Learning, dengan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Metode SCL ini juga mencakup project-based learning, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Untuk problem-based learning, mahasiswa dihadapkan dengan masalah nyata dan diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. PBL mendorong untuk belajar kolaboratif dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah bagi mahasiswa. Small group discussion adalah mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu. Diskusi yang memungkinkan untuk dapat berpartisipasi aktif, saling bertukar ide, dan belajar satu dengan yang lain. Peran dosen dalam SGD adalah sebagai moderator, yang dimana untuk memfasilitasi dan mengarahkan dalam proses perkuliahan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan yang pertama ada luring, yang dengan melakukan tatap muka di kelas dan memberikan contoh produk secara langsung, kemudian daring dengan melalui Zoom yang dikelola oleh PSD Kabupaten Kepulauan Aru Unpati. Lalu yang berikut adalah tugas mandiri dan atau kelompok presentasi. Tahapan pembelajaran yang saya gunakan ada 4 tahapan. Yang pertama pembukaan dan doa, kemudian pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, setelah itu diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Saya akan menunjukkan video perkuliahan sarana dan prasarana Penjas pada pertemuan yang ke-10 dengan materi sarana dan prasarana Penjas cabur atletik nomor 4. Oke, baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan perkuliahan dengan mata kuliah yang sama, yaitu sarana dan prasarana Penjas. Kita masuk pada pertemuan yang ke-10 di hari ini. Untuk tugas minggu kemarin, apakah teman-teman sudah unggah di Siakat atau belum, teman-teman? Sudah Ibu. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sebelum kita mulai proses perkuliahan di hari ini, kita awali dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan mata kuliah yang sama, tapi dengan materi yang berbeda tentang sarana dan prasarana Penjas
sarana dan prasarana penjas dalam pada cabang olahraga atletik dari nomor lempar. Nah, untuk perkuliahan ini teman-teman semua kita akan membahas apa saja peralatan dan fasilitas untuk cabang olahraga atletik pada nomor lempar ini sendiri. Lalu bagaimana kita akan mengeksplorasi standar, kemudian spesifikasinya, dan apakah penting sarana dan prasarana ini dalam kompetisi dan juga latihan. Nah, untuk pengertian dan apa saja pentingnya sarana dan prasarana dari nomor lempar ini, yang pertama kita ketahui bahwa definisinya sarana itu adalah alat utama untuk latihan dan lomba. Begitu ya teman-teman, ataukah ada pendapat dari teman-teman yang lain tentang sarana ini? Iya baik. Jadi sarana ini adalah pendukung dalam proses berjalannya suatu latihan atau pertandingan atau lomba yang dilaksanakan. Kemudian untuk prasarana ini sendiri ini mencakup area lapangan atau perlengkapan pendukung. Misalkan kalau di sarana dan prasarana dari nomor cabang lempar, kalau misalkan lempar lembing berarti dibutuhkan lapangan untuk lempar lembing atau area untuk lempar lembing. Kemudian untuk lempar cakram memiliki area atau lapangan untuk lempar cakram. Seperti itu prasarananya. Tapi kalau sarananya sendiri itu di dalam lempar lembing berarti yang terdiri dari sarana apa kalau yang diketahui oleh teman-teman? Kalau tadi prasarana mencakup area, apa itu? Dia lembing itu apa itu? Iya. Kalau sarana itu berarti medianya ya. Sarana itu medianya. Nah, alatnya. Ya, kayak kalau lempar lembing berarti yang digunakan lembing. Kalau lempar cakram berarti medianya atau alat yang digunakan itu cakram. Kemudian dari keduanya ini harus memenuhi standar internasional untuk menjamin keselamatan atlet dan validasi dalam kompetisi. Nah, sarana dan prasarana lempar cakram bisa dilihat pada gambar di sini. Lempar cakram itu terbuat dari logam atau kayu dengan berat 1 sampai 2 kg, tergantung kategori lomba. Nah, memiliki topi logam dan bagian tengah yang lebih berat. Jadi teman-teman sudah pada mata kuliah atletik, teman-teman sudah langsung mencoba, langsung memegang cakram itu seperti apa sih? Cakram itu proses pelaksananya bagaimana sih? Nah, itu cakram sebagai sarana, jadi pendukung proses perkuliahan atau pendukung proses pembelajaran yang namanya sarana. Itu. Lalu kemudian untuk lingkaran dari lempar cakram ini, dia memiliki lingkaran beton berdiameter 2,5 meter sebagai area pelempar, kemudian berdiri dan melakukan putaran sebelum melepaskan cakram. Gitu. Jadi ada teknik-teknik dasar dalam proses lempar cakram itu sendiri. Tapi harus dilindungi dari yang namanya prasarana itu. Dari untuk kenapa harus ada pelindungnya, karena harus menjaga keselamatan para atlet tersebut. Lalu ada sangkar pelindung. Nah, sangkar pelindung di sini adalah struktur yang berbentuk huruf U setinggi 4 meter dengan lebar terbuka 6 meter dan jarak 7 meter dari pusat lingkaran lempar. Jadi sangkar pelindung ini fungsinya adalah untuk bagaimana melindungi atlet pada saat melakukan lempar cakram tersebut, karena kalau dengan lempar cakram dengan cara memutar, kalau tidak ada alat pelindung maka dengan sendirinya dia akan terhempas keluar dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh atlet. Kemudian sarana dan prasarana lempar lembing. Nah, bisa dilihat bahwa lembing itu dia memiliki ukuran yang berbeda antara putra dan putri. Nah, kalau untuk putra sendiri dia memiliki 800 gram dengan panjang 260 sampai 270 cm. Kemudian untuk putri itu 600 gram. Jadi berat itu sangat berbeda antara putra dan putri. Dengan panjangnya 220 sampai 230 cm. Untuk bahan lembing ini sendiri dia memiliki logam dengan ujung tajam dan pegangan tali. Kemudian ada lintasan dan area lempar atau prasarananya. Nah, lintasan di sini adalah jalur lurus untuk berlari, kemudian ada lingkaran yang berfungsi untuk pada saat dia melempar. Kemudian dengan diameter atau ukurannya 2,5 meter.
Nah, area pendaratan atau busur berukuran 8 kali 2,5 meter. Untuk alat bantu sendiri di sini untuk lempar lembing adalah pita ukur untuk mengukur jarak lemparan atau meter. Kemudian ada bendera kecil sebagai penanda hasil lemparan, garis batas sektor atau pendaratan. Lalu untuk martil sendiri di sebelah kiri ada lempar martil dan di sebelah kanan dari gambar ini ada lapangan atau prasarana dari tolak peluru. Sedangkan yang di lemparan martil ini adalah sarana atau eh, martil yang digunakan sebagai media sebagai alat dalam proses pertandingan dengan memiliki berat itu 4 sampai 7,26 kilogram. Nah, kemudian dia memiliki handle khusus untuk pegangan, lalu lingkaran lempar diameter 2,135 meter. Kemudian dia memiliki sangkar pelindung wajib ada karena dia punya proses melakukan lemparan ini sama dengan tolak peluru lempar cakram tadi. Kemudian untuk tolak peluru sendiri, teman-teman, memang kita belum punya prasarana yang memadai untuk tolak peluru, tapi bisa kita memodifikasi bagaimana dapat melakukan tolak peluru itu sendiri dengan ukuran putra dan putri yang sangat berbeda. Kalau putra maksimal 7,26 kg, putri 4 kg, dengan lingkaran tolak berdiameter 2,135 meter, lalu balok panahan di depan lingkaran, kemudian area pendaratan berbentuk sektor. Nah, itu adalah sarana dan prasarana dalam lempar martil dan juga tolak peluru. Kemudian untuk fitur umum dari lapangan, teman-teman, ini harus diketahui bahwa lingkaran dari lempar itu dia memiliki setiap nomor memiliki lingkaran lempar berbahan beton sebagai pusat aktivitas lemparan dengan diameter bervariasi sesuai dengan jenis nomor. Jadi lingkaran lemparan itu kalau misalkan nomor lemparnya lempar landing tidak sama diameternya tidak sama prasarananya tidak sama dengan lempar cakram atau lontar martil. Tuh. Kemudian untuk area pendaratan sendiri permukaannya rumput atau pasir dengan garis batas sektor sudut sekitar 30 derajat dilengkapi dengan penanda jarak. Lalu untuk keamanan sendiri ada pagar atau sangkar pelindung wajib ada untuk dapat melindungi penonton dan atlet lain dari peralatan yang terlempar. Iya baik, untuk fasilitas dan pendukung dan fungsinya, sebelum masuk ke sini mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, mari kita diskusi bersama. Ini. Ya, silakan Jerry. Ibu, ada dua pertanyaan mengenai modifikasi alat Ibu. Iya. Yang pertama kan yang tadi itu tentang lempar cakram Ibu. Iya. Kalau di sekolah kan mungkin ada dia punya coba Ibu balik di slide yang tadi itu Ibu. Oke. Nah ini Bu. Mungkin di sekolah kan pastinya ada dia punya lingkaran lemparan dengan lingkar pelindung tuh Ibu. Jadi bagaimana ketemu modifikasi kedua ini di dalam sekolah Ibu? Kedua sarana-prasarana ini. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang ditanyakan oleh Jerry untuk sekolah ya dalam proses pembelajaran di sekolah ketika guru memberikan praktek ngajar gitu, materinya lempar cakram, bagaimana kita memodifikasi jaring ini gitu, alat pelindung ini atau sangkar pelindung ini gitu ya. Nah, sebenarnya kita masih bisa modifikasi saja, tapi tergantung dari lingkungan sekolah. Apakah lingkungan sekolah yang kita gunakan ini memungkinkan tidak untuk kita membuat sangkar pelindung ini. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk kita buat sangkar pelindung ini, maka tidak usah kita membuat sangkar pelindung. Yang kita memodifikasi hanyalah sarananya saja, prasarananya tidak usah kita modifikasi gitu. Tetapi kalau misalkan dengan luas lokasi sekolah yang memungkinkan untuk kita bisa membuat sangkar pelindung, ya kita masih bisa buat dengan dari tali nilon misalkan kita anyam gitu kan jadi jaring, atau jaring-jaring bekas kita pakai untuk membuat pelindung atau sangkar pelindung dari lempar cakram ini sendiri. Tetapi kalau untuk pembelajaran di sekolah itu tidak menuntut harus ke prestasi.
Tapi bagaimana siswa itu dia cuman hanya bisa melakukan lempar cakram. Jadi tidak harus dengan prasarana yang secara lengkap ini gitu. Yang penting dia bisa melakukan lempar cakram itu saja. Karena kalau di sini prasaranya lebih ke prestasi gitu, lebih melindungi atlet dalam pertandingan atau perlombaan gitu. Ya Jerry. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang Ya, Bu. mau menyampaikan, kita diskusi bersama. Ibu bisa satu lagi, Kak. Iya, silakan. Ibu mengenai apa martil dan tolak peluru tadi itu. Oke, martil atau torak peluru ya. Nah, di sini kan Ibu cuma di slide ini dia punya sarana bola martil itu Ibu, sedangkan prasarana kan tolak peluru. Jadi apakah tolak peluru ini dengan martil ini dia pakai satu lapangan yang tolak peluru punya ini atau berbeda, Ibu? Kan dibilang lingkaran tolakan berdiameter 2,135 sama lingkaran lemparan dia 2,135 meter. Jadi dengan uh, ukuran prasarananya yang sama gitu ya, ukuran Oh, prasarananya yang sama, sarananya yang ya, Bu. berbeda gitu. Kalau martil dia sama dengan peluru tapi dia pakai handle atau pegangan atau tali pegangan Ya, itu. Bu. Kalau peluru kan tidak langsung taruh di telapak tangan. Perbedaan sarananya di situ. Tapi kalau untuk prasarananya mirip sama, hampir sama gitu ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin mau bertanya? Ya baik Ibu, Ya, baik bagaimana Ibu, tuh Doni ya? ya baik Ibu. Ini terkait dengan yang pertama lempar martil sama lempar cakram ini Ibu. Ibu karena ini juga ini juga masih tentang seputaran pembelajaran di sekolah Ibu. Ibu seandainya ketika katanya jadi guru karena pembelajaran pokok pokok pembelajaran yang misalkan lempar cakram atau martil ini Ibu, terasa ini kurang kurang diminati oleh siswa Ibu. Kurang diminati oleh siswa Ibu. Maksudnya siswa juga yang terlalu tertarik dengan hmm, pokok pembahasan itu yang macam akan yang mirip kayak macam bola voli atau sepak bola yang banyak di, banyak disukai atau diminati laki-laki perempuan itu semua suka Ibu. Ini bagaimana cara supaya ketika katong mengajar itu siswa atau katong kasih praktik itu siswa yang bosan karena berterasa su, 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 bahasan tentang lempar martil dan lempar cakram ini akan yang tertarik ibu akan pun itu yang siswa yang terlalu suka ibu. Oke, baik. Jadi permasalahannya bagaimana guru bisa membuat siswa itu tertarik dengan materi lontar martil dan tolak peluru ini gitu ya. Oke, nah bagaimana siswa bisa tertarik karena katanya Doni, siswa lebih suka voli sama sepak bola. Tetapi kalau gurunya dia inovatif, gurunya dia kreatif, apapun itu dapat dilakukan oleh guru sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Misalkan eh, tidak harus memang misalkan pengalaman Doni ya tidak pernah dapat lontar martil dengan tolak peluru di sekolah karena memungkinkan saja itu kurangnya sarana gitu ya. Akhirnya materi itu diabaikan. Nah, lalu bagaimana sih guru-guru yang sekarang itu dia harus menimbulkan rasa aman, rasa termotivasi bagi siswa dalam proses pembelajaran ke lontar martil dengan tolak peluru ini. Nah, dimodifikasilah membuat medianya, membuat alatnya, membuat sarananya yang lebih menarik dengan perhatian tidak dengan harus yang ukuran yang semaksimal mungkin tidak yang dimodifikasi saja tetapi dibuat yang variatif gitu yang lebih bagus yang menarik perhatian siswa dari ternyata yang bapak guru bawa ini bagus ya coba kita coba saja kan kalau bolanya dikasih warna-warni kan dari bisa dibuat dari bola gitu kan dikasih warna-warni ya mereka melihatnya itu menarik tapi mereka
kayak penasaran gitu, harus mencoba apakah ini bagus kah tidak. Kita tidak pernah melakukan hal seperti ini dari kita masih sekolah SMP gitu. Di SMA coba kita buat aja gitu, siapa tahu ini menarik gitu. Jadi dari situlah bagaimana guru itu dia bisa kreatif, bagaimana guru dia itu bisa inovatif, karena guru dituntut untuk bisa memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, karena dari setiap proses pembelajaran itu ada yang namanya tujuan pembelajaran yang harus tercapai oleh siswa gitu. Kalau misalkan ada materinya lempar martil atau lontar martil ini ada di dalam pembelajaran PJOK di sekolah tetapi tidak dilaksanakan oleh guru, maka yang salahnya bukan salahnya siswa dong, tidak tahu atau tidak menarik, tetapi gurunya, karena tidak ada sarana, maka gurunya abaikan aja materi itu. Tapi ketika guru punya kreatif, guru punya inovasi sendiri yang bagus, yang baru diterapkan kepada siswa, itu tidak menutup kemungkinan bahwa siswa akan tertarik dengan materi yang dibawakan oleh Pak Guru atau dengan materi yang dibawakan oleh Pak Doni pada saat materi lempar martil dengan tolak peluru ini. Itu kan bisa dimodifikasi, tidak harus dengan yang alat atau media sebenarnya, dari bola yang dianyam atau dari rumput-rumput yang dijadikan bola untuk martil dan tolak peluru itu kan juga bisa. Itu kan unik yang harus menarik perhatian siswa. Itu Doni. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya baik teman-teman, jadi sarana dan prasarana ini saya tekankan kembali bahwa sangat penting bagi seorang guru PNJAS. Dia harus tahu apa saja sih sarana sarana dan prasarana di dalam bidang olahraga dan juga bidang pendidikan jasmani gitu. Kalau misalkan dalam proses pembelajaran kurangnya sarana pembelajaran atau media atau alat itu sendiri, maka guru dia harus memiliki inovasi, guru harus dia kreatif agar proses pembelajaran itu dia tercapai, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Lalu kemudian dari materi ini maka terdapat kesimpulan, ya. Ada kesimpulan dari materi yang pertemuan hari ini, standar kelayakan, keselamatan dan prestasi, kemudian pemeliharaan rutin. Jadi kalau misalkan untuk prestasi, standar kelayakannya itu harus ada, karena apa? Tentang prestasi berarti tidak harus semerta-merta kita modifikasi, tetapi benar-benar itu alat yang sudah terstandar internasional dan juga nasional. Keselamatan harus terjaga oleh atlet dan juga para penonton, kemudian prestasi lebih ditingkatkan jika standar kelayakan itu baik. Kemudian untuk pemeliharaan, setiap sarana itu harus dirawat dengan baik. Bukan hanya untuk olahraga, tetapi kalau di sekolah memiliki sarana kayak misalkan bola, matras, kemudian raket, bats dan lain sebagainya, maka yang harus memelihara sarana itu siapa? Kalau bukan guru penjas ya siapa lagi gitu, karena memang sarana itu miliknya guru penjas. Nah kalau misalkan habis praktek terus dikasih masuk di tempat alat lah dibuang-buang saja ya rusak gitu kan, tidak lama nanti gunakannya. Tapi kalau dengan cara pemeliharaan, misalkan kita punya bola, waktu main kita praktek hujan, nah kita taruh, tapi kalau besoknya panas, lah tugasnya kita sebagai guru harus bagaimana merawat bola itu biar dia tetap baik, biar dia tetap bisa difungsikan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Maka kita harus jemur biar bolanya tidak rusak, tidak berjamur dan lain-lain sebagainya. Seperti itu untuk materi kita di hari ini. Saya berharap teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Nanti teman-teman ada tugas bagaimana teman-teman dapat membuat proyek tentang sarana ini, tentang media pendukung dalam proses pembelajaran. Nanti teman-teman buat dalam bentuk fisik ya tugasnya, nanti dikumpulkan pada saat akhir semester sebagai tugas dari mata kuliah ini. Begitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang belum dipahami, mau ditanyakan, saya persilakan. Cukup? Ibu, kalau udah tugas yang kemarin belum kumpul, bisa kumpul lagi Ibu. Oh, kalau tugas yang minggu kemarin nanti saya buat jadwalnya ulang biar bisa diunggah kembali ya, yang terlambat kumpul itu.
Oke, saya pikir hari ini nanti minta tolong untuk ketua kelasnya absennya. Saya sudah ambil tadi nanti di sistem, tugasnya jangan lupa. Yang belum kumpul saya nanti buat jadwal kumpul tugasnya ulang, lalu kemudian saya ingatkan kembali untuk nanti project akhirnya adalah teman-teman memodifikasi sarana pembelajaran setiap materi pembelajaran di sekolah itu ya, untuk mendukung proses pembelajaran. Oke teman-teman, Ya, ada yang Bu. mau ingin ditanyakan lagi? Ibu, terakhir mau bertanya, Ibu. Oh ya, Ibu bisa kembali di slide lempar martil. oke. Nih ya, Yang ini sudah. oke. Ya, Ibu, di sini pertanyaan saya itu terkait dengan poin terakhir dari tolak peluru. Di sini tertulis bahwa ada area pendaratan berbentuk sektor. Kemudian di lempar martil tidak ada yang berbicara tentang area pendaratan. Di sini pertanyaan saya, apakah area pendaratan di tolak peluru ini diharuskan untuk seseorang melempar peluru itu tepat pada area pendaratan tersebut, atau Oke, dia, ya Bu. Lalu kemudian dilempar martil, apakah martil ini dilempar tergantung dengan jauh atau dekatnya lemparan itu, Ibu, atau ada juga area pendaratan untuk lempar martil ini, Bu. Terima kasih. baik. Terima kasih Roy atas pertanyaan yang diberikan. Dalam eh, pelaksanaan tolak peluru di sini dibilang bahwa area pendaratan berbentuk sektor. Kenapa di lontar martil tidak ada padahal lapangannya sama? Ya, harus kalau ditolak peluru itu harus ada sektornya. Jadi ada sektor lemparan yang sudah dikasih targetkan gitu. Jadi kayak misalkan dia lemparnya di sekitaran 7 meter, itu ada sektor-sektor yang sudah diberikan nilai gitu. Tetapi kalau lontar martil ini lebih jauh lemparannya, maka lebih baik nilainya gitu. Itu karena kalau lontar martil kan dia punya pegangan tali itu kan panjang tuh. Jadi harus diputar baru dilontar ke depan. Nah, kalau tolak peluru kan dia memiliki sektor tolakan. Jadi sektor tolakannya harus ke depan, bukan ke samping, bukan ke belakang. Gitu. Yang namanya sektor lemparan itu yang seperti itu. Gitu ya. Jadi ke depan, kalau ke samping, ke luar samping berarti sudah di luar sektor lemparan, maka tidak dihitung dia punya nilainya. Nah, tapi kalau lontar martil ini dia memiliki sektor tapi tujuannya hanya ke depan gitu. Jadi dia harus lontar itu kan jauh ya, lebih jauh dari orang tolak peluru. Itu karena kekuatan full pada saat dia melakukan apa? Perputaran itu, pada saat dia melakukan perputaran lalu dia lepaskan martilnya gitu. Tapi memang memiliki sektor masing-masing, cuman lebih ke sektor tolakannya ini yang peluru itu. Jadi dia punya tujuannya harus ke depan dan sektornya itu sudah diberikan outscore seperti itu ya, gitu Roy. Oke, ada lagi? Cukup? Pasti, Cukup, Ibu. Bu. Oke, kalau teman-teman sudah cukup dengan materi hari ini, untuk pertemuan yang ke-10 berarti kita masih kurang pertemuan 3 lagi ya? 4. 4 apa 5? 4 ya. 6. Enam, Untuk Ibu. nanti oh, 6, Bu. 6, 5. Kan sudah 10 berarti tinggal 5. Kan UASnya tidak dihitung. Itu. Iya, Ibu. Oke, baik. Teman-teman, untuk pertemuan yang ke-10 kita dengan materi sarana prasarana penjas pada cabang olahraga atletik dengan nomor lempar sudah kita selesaikan di hari ini. Nanti jangan lupa untuk tugas proyeknya teman-teman harus membuat sarana yang dimodifikasi. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran teman-teman di siang hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap sehat selalu. Izin saya leave dari Zoom ini. Terima kasih. Ya Bu.